Tim ini tuh memang belum siap untuk quadruple. Jadi dibandingkan dengan UCL dan Liga ya FA Cup, lu lihat ya pada akhirnya lu lihat aja pemain-pemain turun kan Gabriel Jesus, Odegaard yang juga jarang main, Madueke yang cadangan, Kepa dimainin, Luis Kelly yang juga jarang main pada musim ini gitu. Jadi emang kelihatan bukan priority dari Arteta karena Arsenal selalu masalah di cedera. Itu setiap musim tuh selalu begitu dan terlihat di pertandingan tadi kalau misalnya gue boleh nge-review sedikit. Ya pada akhirnya selain tadi lu katakan Sporting lebih banyak peluang bermain di kandang, mereka lebih dominan terutama di babak pertama karena peluang pertamanya kan big chance-nya yang nanti yang itu kan. Tapi ada efektivitas dari pergantian pemain dari Arteta sih. Karena tadi Martinelli dimasukin, Kai Havertz dimasukin, lalu juga tadi si Domen dimasukin, kelihatan agak sedikit lebih dominan di babak kedua Arsenal. Dan terbukti tadi umpannya Martinelli ada kontrol yang sangat bagus dari seorang Kai dan juga akhirnya membuat Arsenal unggul. Walaupun sebelumnya ada gol Zubimendi ya yang dianulir karena Gyökeres offside. Dan pada akhirnya gue sebagai fans Arsenal sih gue tidak berharap bermain cantik ya. Maksudnya pada akhirnya 3 poin tetap 3 poin, kemenangan tetap kemenangan, itu lebih penting gitu. Enggak 3 poin dong kalau sini. Ya kemenangan. Karena Arsenal tuh udah pernah bertahun-tahun di zamannya Wenger kita main cantik bla 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 bla. Akhirnya nggak ada trofi juga gitu. Dan ini menurut gue musim yang paling dekat Arsenal dengan trofi Liga Inggris dan ya Champions League musim lalu kita semifinal. Ya gue sih nggak gitu pede dengan Champions League musim ini ya. Cuman kalau di Liga gue cukup percaya diri sih dengan komposisi squad yang saat ini masih terjaga dari cedera. Walaupun tadi Timber nggak bermain di beberapa pertandingan terakhir, kerasa banget karena Arsenal di musim ini kalau lihat secara ofensif sangat bergantung pada Julian Timber, duet sama Saka atau Madueke di kanan. Dan tadi Ben White tampak jadi titik lengahnya Arsenal ya. Ada beberapa bola-bola direct yang dikasih terus ke posisinya Ben White, dan tadi back kirinya dari Sporting sendiri kan sering banget overlap tuh untuk ngasih pressing ke Ben White. Dari babak kedua tampak Ben White agak sedikit nahan diri karena agak ke-expose sih di sayap kanan dari Arsenal. Ya tapi itu yang tadi gue juga bahas. Gue justru melihat persiapan Arsenal untuk menjalani laga ini jadi kelihatannya ya udah segitu doang gitu. Gue pikir dia akan memainkan permainan yang lo gak perlu main cantik, tapi dari sisi agresivitas, dari sisi pace-nya, dari sisi kengototan, gue gak melihat Arsenal yang sudah mempersiapkan itu gitu.